Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini boleh ikut ambil bagian dalam ibadah kita pada pagi hari ini, di mana nanti akan dilayankan perjamuan kudus tengah tahun. Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya supaya menjaga putra-putrinya sehingga tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Dipersilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 19, bait 1 dan 2. Syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah perjamuan kudus tengah tahun 2024 ini berlangsung dalam pertolongan Sang Bapa, Halik langit dan bumi, dalam karya penebusan Yesus Kristus Sang Anak, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Salam wahai umat yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan nas pembimbing. Banyak orang belum melihat cahaya Injil karena kegelapan menutupi mata hati dan pikirannya. Namun suatu saat kelak Roh Allah akan bekerja di balik mereka sehingga mereka juga melihat sebagaimana kita melihat. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh tenang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4
ayat 6. Kita menyambut nas pembimbing dengan nyanyian Kidung Keesaan 20 bait 1 dan 3. Masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Sebelum kita menerima firman Tuhan dan makan serta minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu pada dosaku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan berbahaurilah hatiku dengan roh yang teguh. Inilah doa pengakuan dan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, saya mengajak Bapak Ibu yang bisa berdiri, mari kita berdiri.
Firman Allah datang bagi mereka yang telah mengaku dosa dengan tulus kepada Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 16-18, demikian saudara bunyi berita anugerah dari Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka bagi mereka yang datang dengan penuh penyesalan kepada Allah, baginya tersedia pengampunan Allah atas dosa-dosanya. Dan itu terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pengampunan dosa yang telah kita terima dari Allah membuat kita harus dengan tegas membuat komitmen untuk terus hidup dalam kebenarannya. Firman Allah berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Yesaya 11 ayat 19. Ya Tuhan, biarlah kami hidup mengalami perubahan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan diam sejenak mendengar kidung pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Persekutuan Wanita. Kami persilakan.
Terima kasih, Tuhan memberkati persembahan pujian ibu-ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan nyanyian persiapan kita, Kidung Kesan 521 bait 1 dan 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadiratmu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Mari kita berdoa. Bapa, saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu yang adalah sulu dalam langkah kehidupan kami, terang bagi kami, yang menuntun kami bagaimana kami hidup benar, baik di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah Roh Kudus memampukan kami mendengar dengan baik, memahami dengan benar setiap perkataan firman ini, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus bagian kedua, 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat bacaan firman Tuhan yang akan kita baca, saya ajak kita yang bisa berdiri. Mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menerima firman. Kita akan baca secara bergantian atau berbalasan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara jemaat membacakan ayat genap. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 12. Di bawah judul perikop harta rohani dalam bejana tanah. Demikian firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu, karena kehendak Yesus. Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang cahaya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat,
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan sekaligus dalam persiapan kita untuk ambil bagian dalam undangan meja perjamuan kudus untuk perayaan perjamuan kudus setengah tahun. Kita merenungkan firman Tuhan dengan tema habis gelap terbitlah terang. Bapak Ibu Saudara, kata gelap dan terang itu paling sering kita temui dalam Alkitab, betul ya? Pembukaan Alkitab, kitab Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 3 sudah menjelaskan apa artinya terang dan gelap. Kejadian 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, permukaan samudera raya. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, atau berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara, di ayat ini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di sini kita melihat bagaimana kata gelap dan terang itu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Artinya gelap itu artinya tidak ada cahaya, betul ya? Kita pernah, ya kita itu bagian dari kebagian hidup kita. Terang artinya itu ada cahaya atau dapat dilihat. Nah itu kalau kita baca dalam Kejadian 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sementara kalau di bagian lain Alkitab, kata terang dan gelap itu menggambarkan semacam metafora atau penggambaran tentang kejahatan dan kebenaran. Saya ajak kita buka 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1, surat pertama Yohanes, pasal 1 ayat 5. Bapak Ibu baca judul perikopnya ya, kita masih pakai Alkitab terjemahan lama ya. Nanti tahun 2025 kita pakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua tahun 2023. Jadi Bapak Ibu monggo ditabung-tabung duitnya terus beli Alkitab terjemahan baru ya. Saya kira beberapa minggu yang bulan lalu sudah dijelaskan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kita masih baca dari terjemahan lama. Judul perikopnya adalah Allah adalah terang. Kita baca ayat 5 sama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kata gelap dan terang di sini itu metafora, itu memberikan gambaran. Kalau gelap itu artinya atau metafora dari kegelapan, ya, dari kejahatan. Artinya kalau bahas tentang kegelapan itu bahas tentang kejahatan dan dosa. Tapi kalau bahas tentang terang itu bahas tentang Allah dan kebenaran. Jadi itu sebuah penggambaran tentang kata gelap dan terang. Bahkan Yesus sendiri pernah mengatakan, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu ngerti maksudnya ya? Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada kita,
Gambaran bahwa semua orang yang disebut pengikut Kristus, semua orang yang disebut murid Kristus, dia adalah terang dunia. Dia membawa Allah hadir di tengah dunia. Dia membawa kebenaran Allah, itu nyata di tengah dunia. Karena kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b itu, kira-kira mau gambarkan bahwa terang menggambarkan Allah, gelap menggambarkan dosa. Artinya di dalam Allah sama sekali tidak ada yang namanya kejahatan dan dosa. Setuju Bapak Ibu ya? Sehingga kalau orang hidup di dalam Allah, tentunya dia tidak hidup di dalam kegelapan. Karena kemuliaan Allah itu menyinari seluruh keberadaan hidup kita. Nah, sekarang kita coba evaluasi perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apakah itu pengertian secara aslinya ya, gelap artinya tidak ada cahaya, atau metafora? Gelap metafora dari kegelapan atau kejahatan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, lebih enak hidup di area mana? Gelap apa terang? Yakin. Lebih suka ada di daerah yang gelap apa terang? Sekali lagi. Yakin. Nggak suka gelap. Ini arti sesungguhnya ya. Tapi saya lihat banyak yang suka berada di daerah-daerah gelap. Contoh, kenapa? Bapak Ibu, kalau gelap itu kita bisa bikin apa saja tanpa diketahui orang lain. Betul? Betul ya? Karena orang nggak lihat. Contoh, Bapak Ibu pernah ngupil nggak? Pernah ya? Mencari harta karun di dalam hidung kita. Kira-kira begitu. Nggak ada orang ngupil di depan banyak orang. Tapi kalau tiba-tiba lampu mati saat ini, matahari nggak ada gitu ya. Saya yakin pencarian harta karun itu sesuatu yang menyenangkan. Gitu ya. Orang nggak malu. Kenapa? Karena tidak ada yang lihat. Kalau saya nggak tanya pengalaman, tapi yang biasanya terjadi, kalau orang lagi pacaran berduaan, itu enaknya di daerah terang apa gelap? Hah? Remang-remang. Ya. Kalau orang lagi berduaan, enaknya di terang apa gelap? Ini yang teriak besar pengalaman pribadi kayaknya nih ya. Nggak ada orang coba tanya jujur masing-masing gitu ya. Kadang-kadang kalau berdua itu cari yang mungkin nggak gelap sama sekali ya. Ngeri juga lah, nggak bisa lihat wajah pasangannya. Tapi remang, ini yang bahaya nih, setengah gelap setengah terang. Tuh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa orang suka berada dalam kegelapan? Karena dia mau lakukan apa saja itu bebas. Kalau kegelapan dalam konteks kejahatan dan dosa, maka orang yang hidup dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang suka menikmati segala sesuatu yang datang dari keinginan diri atau keinginan dagingnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, cara kita menguji kekuatan kita terhadap dosa bukan lagi ketika kita ada di tengah orang banyak, tapi waktu kita sendiri. Betul? Waktu kita sendiri, coba uji sejauh mana kita ada dalam tindakan kebenaran atau melakukan dosa. Karena nggak mungkin orang bikin dosa terang-terangan. Orang selingkuh itu nggak pernah terang-terangan. Betul Bapak Ibu? Emang pernah? Oh jawabnya mantap banget. Nggak ada tuh, ya. Janjian pun di tempat-tempat tertentu, ya. Begitu ketemu pun kode mata saja. Siapa yang begitu? Nggak ya? Oh jemaat Depok 1 baik-baik semua. Haleluya. Ya. Artinya apa? Itu orang-orang yang hidup berdasarkan keinginan daging. Makanya kegelapan itu identik dengan kejahatan atau dosa. Dan banyak orang suka bermain di area ini. Padahal kita lupa. Hidup dalam kegelapan itu Bapak Ibu, kita nggak bisa kontrol sekitar kita. Hidup dalam kegelapan itu paling banyak kita lakukan kesalahan. Makanya kalau cari alamat malam-malam itu suka kesasar. Kenapa? Karena penglihatan kita terbatas. Ibu-ibu nggak mungkin masak dalam kegelapan.
pasti susah bedakan mana botol kecap, mana botol saus tiram. Ya, jadi begitu dituang asal tuang, begitu makan pikirnya kecap, ternyata saus tiram. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat dengan jelas. Dalam kegelapan, kalau dikasih uang 50.000, 2.000, ini sekarang 50.000 sama 2.000 tuh nyaris sama ya. Ya kadang-kadang kita kasih untuk belokan itu salah ambil, menang di dia, rugi di kita gitu ya. Ya, karena itu nyaris sama. Kalau nggak diterangi kita nggak ngerti, kita hilang, pandangan kita terbatas. Tapi banyak orang menikmati hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Sementara hidup dalam terang atau hidup dalam kebenaran, hidup dalam Tuhan, itu sudah jelas membuat kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau orang hidup dalam kebenaran. Hidup dalam terang, hidup dalam Tuhan. Karena tadi 1 Yohanes 1 katakan ayat 5 katakan Allah adalah terang. Berarti kalau kita hidup di dalam Allah, kita hidup dalam firman-Nya, kita hidup dalam kebenarannya, pasti kita bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Betul Bapak Ibu ya? Kalau orang bimbang, berarti dia perlu evaluasi sejauh mana dia berpegang pada kebenaran Allah. Karena makanya bimbang ya, saya ampuni apa enggak ya? Kalau ampuni nanti besar kepala dia. Kalau saya tidak ampuni nanti Tuhan marah. Nah itu orang yang tidak berpegang pada firman Allah. Harusnya ampuni atau tidak? Ampuni. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam terang itu pasti berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 8-9, Paulus pernah tulis bagian ini kepada jemaat Efesus. Dia bilang begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi enak hidup di terang apa gelap? Terang. Kalau mau ikut diri sendiri, masuklah dalam kegelapan. Tapi ujungnya pasti kesesatan. Nah Bapak Ibu Saudara, Paulus dalam hal ini, dia tidak hanya tuliskan kepada jemaat Efesus. Dia tidak hanya menulis pemahaman ini kepada jemaat Korintus. Tetapi Paulus buktikan itu dalam pelayanannya. Pelayanan Paulus berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu kalau kita lihat latar belakang kehidupan seorang Rasul Paulus, dia bukan orang yang punya latar belakang yang baik ya. Dia pernah membunuh, menyiksa, mengejar umat Tuhan. Untuk dibunuh, kenapa? Ini aliran sesat yang sedang berkembang. Bagi dia itu kebenaran, tapi bagi Allah itu kejahatan. Makanya perjumpaan Paulus dengan Yesus di pintu kota Damsyik. Tuhan bilang gini, Saulus, masih Saulus ya? Dipakai kata Saulus dalam bagian itu karena nama Paulus dia pakai setelah dia mulai masuk ke Roma. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Siapakah engkau? Paulus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Artinya Tuhan sedang menyatakan kebenaran bagi seorang Rasul Paulus. Kamu siksa, kamu aniaya umat Tuhan, itu sama dengan kamu aniaya saya. Dan itu yang membuat Paulus bertobat dan dia menerima Kristus. Artinya dia dulu hidup dalam kegelapan. Cara berpikir yang datang dari pikirannya sendiri. Sebagai garis Yahudi yang kuat ya, dia Farisi yang tulen itu. Karena bagi dia, ini kita sudah berabad-abad hidup dalam tradisi orang Yahudi, kefarisiannya. Tapi tiba-tiba ini muncul nih gerakan baru. Yang percaya kepada Yesus Kristus yang juga disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya Paulus dulu hidup dalam segala ketidakmengertiannya. Hanya memuaskan apa yang menjadi faktor agamawinya. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan.
membawa terang Tuhan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, perikop pembacaan kita tadi dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 12. Ini merupakan kesaksian Rasul Paulus yang menjadi bukti bagaimana dia hidup dalam terang Tuhan. Paulus hidup dalam kejujuran, kesetiaan, melayani pekerjaan Tuhan sampai mati. Bapak Ibu tahu ya Paulus matinya bagaimana? Potong leher, dipancung kepalanya oleh Kaisar Nero. Artinya kematiannya itu, bahkan kalau dia bilang bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mana ada orang mati untung dengan cara dipancung kepalanya dari ukuran manusia. Tapi bagi Paulus, dia nggak takut hadapi itu. Sampai kepalanya dipancung oleh Kaisar Nero, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup di dalam Allah, dia hidup di dalam terang itu. Sehingga matanya melihat jelas apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara, surat 2 Korintus ini secara keseluruhan itu menggambarkan pembelaan Rasul Paulus terhadap sikap orang-orang atau jemaat Korintus yang karena dipengaruhi guru-guru palsu, mereka lakukan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Rasul Paulus. Bapak Ibu nanti baca secara keseluruhan, baik 1 Korintus maupun 2 Korintus. Karena di situ dituliskan bagaimana guru-guru palsu mereka kritik pelayanan Paulus, mereka tuduh Paulus melakukan sesuatu demi mencari keuntungan pribadi. Jadi mereka menuduh Paulus itu hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu namanya juga guru palsu. Kalau palsu itu hidup dalam terang atau gelap? Gelap. Jadi orang gelap itu paling gampang curiga sama orang. Ya. Bapak Ibu kalau lihat ada orang gampang curiga, potensi dia hidup dalam kegelapan itu kuat sekali. Kenapa? Karena matanya tidak bisa melihat dengan baik. Kayak tadi ya, kalau ada dalam kegelapan itu kan, Bapak Ibu saya percaya diem aja kita tuh. Nggak ada orang tiba-tiba gelap terus lari kemana gitu ya. Tabrakan kita yang ada gitu ya. Tapi gampang curiga, ini dia ngapain nih? Dia lagi ngapain nih? Nah itu yang terjadi bagi orang-orang yang disebut guru palsu. Karena mereka hidup dalam kegelapan, mereka punya kecenderungan suka fitnah, cari keburukan orang lain, gak pernah melihat hal yang baik dalam diri orang lain, yang namanya juga hidup dalam kegelapan. Apa yang menjadi tuduhan jemaat Korintus terhadap Rasul Paulus? Bapak Ibu kritikannya banyak banget. Saya kasih beberapa. Kalau kita yang terima kritikan ini, kayaknya karakter kita langsung mati. Karena mereka bilang Paulus itu gak menentu percakapannya, pembicaraannya, perencanaannya itu gak tentu. Suka mbalelo kata mereka. Mereka juga menyebut Paulus itu pengecut, lebih suka menulis surat daripada mengunjungi mereka. Mereka juga sebut Paulus, mereka tuduh dia simpan rahasia, kurang jelas, gak terbuka hidupnya. Jemaat Korintus juga menuduh Paulus, katanya dia suka ambil jarak, tidak punya perasaan, tidak memberi perhatian kepada orang-orang yang menjadi jemaat hasil pelayanannya. Jemaat Korintus juga tuduh Paulus, katanya nggak fasih berbicara. Kalau khotbah bikin ngantuk. Ya namanya orang punya penilaian suka gitu ya. Kalau pendeta ini ngantuk. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Setiap firman yang diberitakan, siapapun yang beritakan, pasti ada pesan Tuhan bagi kita, amin. Kalau kita sudah tolak dari awal, kita nggak dapat pesannya. Pendeta Iren lagi. Disinggung-singgung kita lagi, itu ya, nggak ke contoh-contoh kan? Saya kan nggak pernah singgung-singgung ya, cuman kasih ingat saja supaya kita hidup benar. Oh ini lagi, ingat setiap firman pasti ada pesan buat kita. Dengarkan, minta Roh Tuhan tolong kita. Bahkan mereka juga tuduh Paulus pemalu waktu berada bersama dengan mereka secara langsung. Ya mungkin dia nggak pede kali ya, gampang banget sih prasangka. Kemudian mereka juga tuduh Paulus dalam ayat bacaan kita berlaku licik, memalsukan firman Allah, dan banyak sekali kritikan mereka berikan kepada Paulus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dikritik sedikit, ya lihat hal itu sebagai bagian untuk memperbaiki kita, amin. Jangan orang baru kritik sedikit langsung emosi naik. Lu nggak tahu siapa saya ya, tuh ya, kritik-kritik. Emang lu bisa kayak begitu?
Gak usah. Lihat respon Paulus, mari kita lihat. Kalau Paulus masih hidup dalam kegelapan, dia masih hidup dengan cara berpikir lamanya. Saya mau tanya, kira-kira digituin balas gak Bapak Ibu? Kalau orang masih hidup dalam kegelapan, difitnah, dikritik, dituduh melakukan hal yang tidak benar, balas gak? Kalau hidup dalam kegelapan. Kalau Paulus masih hidup dalam kegelapan, mungkin dia balas dengan kekerasan, pukul rata semua, habis itu orang jemaat Korintus. Dia hajar itu semua. Karena dia punya naluri itu. Mengejar, membunuh, itu ada. Tapi itu diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat respon Paulus, yang dia lakukan adalah dia buka dirinya di hadapan jemaat Korintus. Apa saja yang dia sudah alami, dan bagaimana responnya terhadap semua tantangan pelayanan yang ia terima. Bapak Ibu perhatikan ayat 89. Ini respon Paulus. Sama-sama kita baca ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bukankah ini perkataan iman dari seorang pelayan yang hidup dalam terang? Waktu dijepit dia merasa bahwa dia tidak ditinggalkan oleh Allah. Bapak Ibu nanti baca dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13 sampai ayat 3 sampai 10, itu juga bagian pelayanan Paulus. Dia bilang, aku alami kesesakan, penderitaan, nyaris mati, tidak dikenal. Lalu juga dalam pasal yang ke-11, coba kita buka dulu pasal 11, ayat 22, 23 sampai dengan 33. Saya pernah bahas ini di pemuda. Itu dia bilang begini, aku lebih banyak berjeri lelah, ayat 23 itu ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. 2 Korintus 11 ayat 23 ya. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kemudian 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, dan seterusnya. Bapak Ibu kalau baca itu, malu kita. Kita baru pesan Gojek nggak datang aja udah emosinya luar biasa. Lambat aja udah malas gitu ya. Ya udah nggak usah ke gereja lah. Tapi dia memberitakan nama Kristus dengan semua tantangan yang ada. Paulus sanggup lewati itu. Dan dia terbuka bagian itu kepada jemaat di Korintus. Dia meresponi semua yang dia alami dengan kesetiaannya, tetap memberitakan kebenaran Allah bagi kehidupan banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus sampai pada tahap ini menderita demi kebenaran? Karena dia lewati satu fase kehidupan dari kegelapan dibawa menuju ke terang Kristus. Itu ayat 6 yang menjadi ayat yang di dalamnya diangkat tema kita. Ayat 6 bilang begini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Paulus akui dia bisa bertahan hidup dalam terang karena terang Kristus itu ada di dalam hatinya. Kayaknya ini yang dikutip dalam kumpulan Raden Ajeng Kartini ya, kumpulan puisinya. Habis gelap terbitlah terang. Mau dapat dari mana kalau bukan dari Alkitab? Kayaknya sih ya. Gitu ya. Sepertinya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya kalau terang Tuhan ada dalam hati kita, gitu ya. Kalau Allah menyinari hati kita dengan terangnya, maka dikatakan dalam ayat ini kita punya pengetahuan yang benar tentang siapa Allah yang kita sembah.
Jadi Bapak Ibu, pencarian kita tentang siapa Allah, jangan pakai ini kita. Nanti kita bisa error. Ujung-ujungnya jadi ateis. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan kita untuk setiap kebenaran Allah kita pakai logika kita. Padahal iman kita harus melebihi logika kita. Amin. Siapa yang tahu Tuhan ciptakan langit dan bumi selama 7 hari? Siapa yang pernah lihat? Orang manusia aja belum diciptakan. Betul Bapak Ibu ya? Lalu kita bilang begini, iya ya, berarti Alkitab ini salah kayaknya. Gitu ya. Bagaimana mungkin tumbuhan bisa bertumbuh, matahari aja belum diciptakan. Hari kesekian baru matahari diciptakan, tumbuhan udah diciptakan duluan. Kan dia butuh sinar matahari, klorofilnya segala macam, pakai logika gila kita nanti. Jadi ada bagian-bagian yang hanya bisa kita terima dengan iman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus ingatkan kita bahwa kalau Allah menyinari hati kita, maka seluruh perjalanan hidup kita lalui dengan kekuatan yang datang daripada Dia. Karena bagian berikut ayat 7 dia bilang, kekuatan itu berlimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita, selama terang Kristus ada di hati kita, kita lewati itu dengan ketenangan. Karena Bapak Ibu dan saya ada dalam sebuah kepercayaan, Tuhan gak pernah rancangkan hal yang buruk atas hidup kita. Amin ya, gak pernah itu. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang dalam pandangan jasmani kita buruk, kembali pada firman, Tuhan terangi hati saya, supaya saya gak curiga sama Tuhan, supaya saya tidak menyalahkan Tuhan, lalu pergi meninggalkan Tuhan, kembali ada di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, itulah Paulus yang membuktikan bahwa hidupnya ada di dalam terang. Segala sesuatu dia lihat dengan cara pandang yang benar. Bagaimana dengan kita semua pagi hari ini? Sebentar nanti kita duduk dalam meja perjamuan Tuhan. Yang kita lihat ini benda mati, roti dan anggur. Tapi mata iman kita mengarah, ini lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah membawa saya ada dalam terang itu. Yang membuat saya mengenal siapa Dia. Yang membuat saya mampu jalani semua proses kehidupan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Maka mari kita coba cek kembali. Benarkah kita orang-orang yang sudah hidup dalam terang Kristus? Benar gak terang itu menerangi hati kita? Lalu kita mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara, untuk mengetahui apakah kita hidup dalam terang, lihat buahnya, buah kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita bisa lihat. Buah dari orang yang hidup dalam terang yang pertama, dia hidup terbuka, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Gak munafik. Betul Bapak Ibu? Orang yang hidup dalam terang tidak munafik, tidak bermuka dua, tidak mencari tempat aman. Kalau di gereja, saya baik-baik saja. Kenapa? Gereja loh. Ya. Tapi kalau di luar, mengerikan. Kalau orang hidup dalam terang, dia terbuka. Kalau salah, dia akan akui itu di hadapan Tuhan. Dia bereskan itu di hadapan Tuhan. Sehingga tidak hidup dalam penghakiman akan diri sendiri, tidak hidup dalam tekanan. Bapak Ibu saya mau tanya, pernah simpan dosa? Pernah? Masa gak pernah? Pernah simpan dosa? Dosa spektakuler atau biasa-biasa saja? Spekta. Saya mau tanya, selama dosa itu gak kita bukakan di hadapan Tuhan, hidup kita tenang? Jadi kalau kita sekarang sedang berada dalam ketidaktenangan, kita cuman cari bagaimana orang lihat kita, jangan sampai orang tahu siapa kita, terbukalah di hadapan Tuhan. Itu tanda orang hidup dalam terang. Karena kalau simpan dosa pasti gelisah. Ngeri kalau kita simpan dosa, kita tidak gelisah. Itu mengerikan. Karena kemungkinan besar di mana terang itu yang mengingatkan kita. Jadi buah dari orang yang hidup dalam terang, habis gelap terbit terang. Dulu kita orang-orang kegelapan, tapi Tuhan bawa kita dalam terang. Maka tandanya satu,
kita terbuka di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau orang hidup dalam terang seperti Rasul Paulus, dia responi segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Dia akui kemahakuasaan Allah yang mengendalikan seluruh perjalanan hidup. Nggak bilang begini, saya begini nih kayaknya orang bikin deh. Tahu ya Bapak Ibu ya? Saya begini nih kayaknya kiriman orang. Karena dia nggak suka sama saya makanya dia kirim. Kirim itu kue. Jangan kirim yang aneh-aneh. Gitu ya. Dan jangan juga berpikir bahwa kita terima kiriman orang. Kalau hidup dalam terang, kita percaya kita bersih di hadapan Tuhan dan sesama. Nggak bakalan kena kalau kita hidup dalam terang. Amin. Oleh karena itu, responi segala sesuatu seperti Rasul Paulus, atasi keadaan kita dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam terang itu buahnya adalah dia tetap setia hidup dalam terang. Dia nggak akan takut menghadapi tantangan karena dia percaya sang terang yaitu Yesus selalu ada dalam hidupnya. Amin. Makanya Bapak Ibu masalah apapun sampai hari ini dihadapi, imani Tuhan ada dengan kita. Dia yang terangi kita sampai kita bertahan menghadapi persoalan hidup ini. Bapak Ibu Saudara, Allah mengirimkan terang yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk matahari yang bersinar saja ya. Tapi Tuhan kirimkan terang yang sesungguhnya, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hari ini mari sebelum duduk dalam perjamuan kudus, kita ingat bahwa terang itu telah hadir. Waktu Yesus hadir, kegelapan sirna. Amin. Waktu Yesus hadir dalam hidup saya, semua gaya hidup lama saya sirna. Sehingga kita benar-benar maaf. Jangan tegang, gak apa-apa, saya cuman gatal aja lehernya. Ketika Kristus hadir, maka kita benar-benar lakukan segala sesuatu. Singkirkan kegelapan dari hidup kita. Dan hiduplah dalam sang terang. Supaya kegelapan gak punya akses untuk sentuh kita. Amin. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan, sebelum kami duduk dalam meja perjamuan Tuhan, kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Sang terang itu telah hadir, menerangi hati kami, hidup kami, maka biarlah kami hidup berdasarkan apa yang Engkau kehendaki. Singkirkan kegelapan, dan kami hidup terbuka di hadapan Tuhan dan sesama. Persiapkanlah kami ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini ya Tuhan, agar perjamuan kudus ini menjadi momentum bagi kami berjumpa dengan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita responi firman Tuhan, kita naikkan pujian. Kidung Kesan 521 bait 3 dan 4. Kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan seluruh jemaat dari segala waktu dan tempat,
Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti telah diwartakan dalam ibadah minggu 2 kali berturut-turut bahwa hari ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus setengah tahun dalam Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Secara khusus kita laksanakan dalam jemaat kita di tempat ini. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya yang akan meneruskan membacakan tentang penetapan perjamuan kudus. Saya ulangi, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan kudus. Dengarlah arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 34. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua,
Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. 1 Korintus 11 ayat 26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan atas keselamatan kita karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus. Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Yang terakhir, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka Wahyu 19 ayat 9, maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sementara meja perjamuan dipersiapkan, kita naikkan pujian kidung. Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku, jika ku cari dalam sabdamu. Kau roti hidupku, firman kudus, ajarku makan roti itu terus. Kau keselamatanku dan hidupku, beriku cintai kebenaranmu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah
Meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya, secara khusus bagi mereka yang sudah menerima peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Sambil bersalaman saudara, kita katakan damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang saya pecah-pecahkan ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terpecah di atas kayu salib. Ambillah.
Saudara, kita mengangkat roti kita masing-masing. Tetap ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah terpecah di atas kayu salib untuk ampunan dosa kita. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Makanlah Bapak Ibu Saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur yang tercurah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus.
Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat sloki kita masing-masing. Saudara tetap ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, darah itu menyucikan dosa setiap saudara dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Itu terjadi sekali dan untuk selamanya. Minumlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan kudus, sekaligus mengembalikan sloki yang akan diambil oleh para penatua. Dan sambil kita memberikan persembahan, mengembalikan sloki, akan diiringi oleh musik.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelaksanaan perjamuan kudus setengah tahun dalam gereja Tuhan GKO telah selesai untuk hari ini. Dan kita akan kembali mengikuti perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia yang akan dilayankan pada minggu pertama bulan Oktober. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebagai naikkan syukur kita kepada Tuhan, kita kembali menaikkan pujian Kidung Kesan 410 bait pertama, Pujilah Sumber Hidupku. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Dalam satu persekutuan saudara bersaudara kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta secara khusus kami memenuhi undangan meja perjamuan Tuhan yang kudus dalam rangka perayaan perjamuan kudus setengah tahun. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang boleh kami lakukan hari ini di tempat ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus setengah tahun yang kami layankan hari ini Tuhan menjadi momentum bagi setiap kami untuk mengambil komitmen hidup di dalam terang Kristus, hidup di dalam kebenaran Allah, sehingga jalan kehidupan kami hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Pagi ini kami mau datang ya Tuhan menyerahkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Arnolis Mose, keluarga Bapak David Arthur Regar, keluarga Bapak Adi Prastowo, keluarga Bapak Darman Malau, keluarga Bapak Sugito Bartolomeus, keluarga Bapak Sarotona Sega, keluarga Bapak Eko Suryanto, keluarga Bapak Julen Tamonop, keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan, dan keluarga Bapak Daniel Tony Hardianto. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Kau mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Kami serahkan masa depan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak mereka dalam perjuangan masa depan Tuhan berkati, sehingga mereka meraih masa depan yang Tuhan siapkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Usaha pekerjaan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Dan percaya keluarga-keluarga ini tidak hanya menjadi bagian dalam daftar jemaat Tuhan GKO Jemaat Depok 1, tapi menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu, Saudari Marta Laisina, Saudari Reva Talupun, dan Saudari Gaga Putra Utapea. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sakit, biarlah dipulihkan oleh Tuhan, mengalami pemulihan dan menyaksikan kuasa kesembuhan daripada Allah bagi kehidupan banyak orang. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Bejo Kristanto, Bapak Yusak Liu, Ibu Katrin Sagilateng, Ibu Karsini Surojo, Saudari Dea Amelia Manulang, Prince Sors Junior Nusi, Yoas Kristopel Putranto, Ibu Yulita Angelin Sumarandak, Saudari Kakak Grace Alicia Sinta
Sidabutar, Saudari Stefania Priscilla Marta Sidabutar, Yace Marques Junedi Liu, Saudari Fiorenza Sifra Adrians, Bapak Penatua Sudio Hidayat, Quenel Sapnat Arsenio Mose, dan Bapak Fridus Amisa. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia mereka menyadari bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Kami doakan seluruh pergumulan umat-Mu di tempat ini, kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung dalam gereja-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai, baik retreat Remtar, sarasehan pengasuh sekolah minggu, bahkan pos pelayanan di Dalung Bali. Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Berkati pemerintah kami agar keputusan kebijakan yang diambil untuk pemulihan bangsa ini. Kami juga doakan salah satu suku yang terabaikan, orang Dayak Pasir. Berkati ya Tuhan agar semua praktek animisme yang masih dipercaya dihancurkan oleh kuasa Kristus. Generasi muda orang Pasir lebih mudah terbuka terhadap Injil, baik melalui media elektronik, media sosial, dan pergaulan mereka dengan orang percaya. Ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan kita akan hal itu, marilah kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 5b. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Maka patutku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak terbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingannya bagi yang mengabdi Dia. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Bagai burung Raja Wali melindungi anaknya, Tuhan pun berkali-kali telah menolong hamba-Nya semenjak dikasih
biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Langit bumi segalanya diciptakan bagiku, ku temukan semuanya menyenangkan hatiku. Hewan unggas dan tumbuhan, darat, laut, udara pun jadi rahmat bagiku. Yang ku dapat dari Tuhan, biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Karena tak berkesudahan Bapa kasih sayangmu, maka ku bertanda tangan bagai anak padamu. Beri hidupku diiringi oleh kuasa Roh Kudus, siang malam dan terus, agar Dikau ku kasihi sampai umurku genap, dan ku puji Kau tetap. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa di surga, terimalah persembahan syukur anak-anak-Mu. Kiranya persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Pakailah persembahan ini menjadi alat untuk memberkati pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu ini. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian. Kidung Kesan 368 bait pertama dan bait ketiga kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat surga diuji yang sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Dipersilahkan duduk kembali, kita memasuki saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.